Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas materi tentang gradien, persamaan garis singgung, dan persamaan garis normal. Ini aplikasi dari turunan fungsi trigonometri. Langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu tentang gradien atau kemiringan garis singgung pada kurva fungsi trigonometri. Ya. Untuk rumusnya itu M sama dengan F aksen untuk X1 ya. Untuk absisnya X1. Nah, ini rumusnya. Jadi untuk mencari gradien itu kita cari F aksen artinya turunannya ya, turunan pertamanya. Contoh, hitunglah nilai gradien garis singgung pada masing-masing kurva fungsi berikut. A untuk fx sama dengan sin x di absis x sama dengan v per 6 ya, berarti ini x ini artinya x1, x1 nya v per 6. Langsung saja kita jawab. Nah, fx nya itu sin x, berarti f aksen x nya itu cos x ya. Setelah diturunkan kita substitusikan nilai x nya jadi v per 6, sehingga F aksen untuk X-nya V per 6 sama dengan cos V per 6. Berapa cos V per 6? V per 6 itu berarti berapa derajat? Yaitu cos 30 derajat ya. Cos 30 derajat itu nilainya 1 per 2 akar 3. Ini merupakan gradien dari garis sin X ya. Di absis X-nya sama dengan V per 6. Paham? Kita lanjutkan lagi ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini cari gradien garis dari fx sama dengan cos x plus 2 per sin x di titik yang berabsis x sama dengan v per 2. Berarti ini kita cari turunannya dulu ya, turunan dari cos x plus 2 per sin x. Karena ini pembagian, berarti kita gunakan aturan u aksen v dikurangi uv aksen per v kuadrat ya. Kita misalkan dulu U-nya yaitu cos X plus 2, sehingga U aksennya berarti min sin X ya, turunan dari cos X. Kalau yang duanya nggak bisa diturunin, jadi cukup min sin X ya. Kemudian yang V itu V sama dengan sin X, berarti V aksennya itu cos X. Langsung masukkan ke rumusnya ya, rumusnya tadi U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat ya. Ini langsung aja di sini. Nah, min sin X dikali sin X dikurangi cos X plus 2 dikali cos X per sin kuadrat X. Ya, ini bisa dilihat dari rumusnya aja ya. Nah, setelah itu kita kalikan masing-masingnya ya. Ini kita kalikan sin X dikali sin X, terus yang ini dikali air mancur, cos X dikali cos X sama 2 dikali cos X ya, diperoleh hasilnya min sin kuadrat X. Nah, ini cos X dikali cos X cos kuadrat X, ini pakai lambang min di depan, serta yang ini min 2 cos X per sin kuadrat X ya. Nah, kalau kalian ingat-ingat ada identitas trigonometri, itu ada nilainya sin kuadrat X plus cos kuadrat X, hasilnya sama dengan 1 ya. Jadi kita akan ubah itu jadi bentuknya seperti itu ya, supaya bisa ditarik identitas trigonometrinya jadi 1 ya. Nah, ini kita ubah bentuknya jadi minnya kita pindahkan ke depan. Min dikali sin kuadrat X plus cos kuadrat X dikurangi 2 cos X ya. Ini yang ini bisa kita ubah bentuknya jadi 1. Minnya itu ya dari yang depan ya. Min 1 min 2 cos X per sin kuadrat X. Karena ini hasilnya sudah ditemui yang turunan, langsung kita substitusikan nilai X V per 2 nya ya. Jadi V per 2 itu sama dengan F aksen V per 2 sama dengan min 1 dikurangi 2 cos V per 2 per sin
kuadrat V per 2 ya. Yang ini artinya kan V per 2 itu 90 derajat ya, berarti min 1 dikurangi, kenapa 0? Karena cos 90 derajat itu 0. 0 dikali 2 0 hasilnya. Sin kuadrat V per 2 berarti kan sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu 1. 1 pangkat 2 nilainya tetap 1. Itu ya. Jadi min 1 dikurangi 0 hasilnya min 1, dibagi 1 hasilnya min 1. Begitu ya, semoga mudah difahami. Ini yang gradien garis ya, berarti gradien garis dari cos x plus 2 per sin x di titik yang berabsis x sama dengan V per 2 nilainya min 1. Oke, lanjut lagi materi berikutnya, kita bahas tentang persamaan garis singgung kurva dan persamaan garis normal kurva ya. Untuk persamaan garis singgung itu rumusnya Y min Y1 sama dengan F aksen X atau M dikali X min X1. Untuk persamaan garis normal kurva yaitu Y min Y aksen Y min Y1 sama dengan min 1 per F aksen X atau min 1 per M dikali X min X1. Nah ini kalau yang garis normal berarti kebalikan dari gradien yang garis singgung ya. Nah untuk penjelasannya, nah ini ada penjelasannya. Yang pertama, persamaan garis lurus yang bergradien M dan melalui titik A X1, Y1, di mana X1 ini kita sebutnya absis, yang Y1 disebutnya koordinat ya. Rumusnya ini sama ya. Ada penjelasan lebih rinci lagi. Jika persamaan garis lurus melalui sebuah titik A di X1, Y1 dan tegak lurus, jadi ada garisnya. Ini rumusnya beda lagi ya. Ini misalkan ada garisnya AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah ini menentukan gradiennya ada M2 dikali M1 sama dengan min 1. Atau yang kita ambil jadi M2 sama dengan B per A ya. Rumusnya Y min Y1 sama dengan M2 dikali X min X1 ya. Ini berlaku jika ada titik yang tegak lurus dengan garis ini ya, maka rumusnya pakai yang ini. Nah kalau misalkan tegak lurusnya dengan garis Y sama dengan AX ditambah B, berarti rumus mencari gradiennya jadi M2 sama dengan min 1 per A, gitu rumusnya ya. Oke, lanjut aja kita ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, tentukan persamaan garis singgung dan garis normal dari kurva Y sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x min 1 pada titik yang berabsis x sama dengan min 1 per 2. X sama dengan 1 per 2 ya. Oke, berarti di sini yang harus kita cari komponennya apa aja nih? Ya, kita lihat lagi ke rumus sebelumnya. Oke, rumus sebelumnya berarti di sini ada Y min Y1 sama dengan M ini ya dikali X min X1. Berarti kita cari X1, Y1 dan M-nya ya yang kita cari. Oke, berarti kita cari yang M dulu ya. M-nya itu berarti turunan dari kurva Y-nya. Kurva Y-nya 4x kuadrat ditambah 2x min 1. Berarti turunannya 8x ditambah 2 ya. Setelah itu kita substitusikan nilai 1 per 2-nya. Y 1 per 2 sama dengan 8 dikali 1 per 2 ditambah 2. 8 kali 1 per 2 itu nilainya 4 ditambah 2 ya. Yang ini sama dengan 6. Berarti untuk gradiennya M-nya nilainya 6. Terus apalagi tadi absisnya atau X-nya itu 1 per 2 X1-nya. Berarti yang belum dapat itu koordinatnya ya, ordinatnya. Ordinatnya itu Y. Nah, untuk mencari ordinat itu kalian substitusikan nilai X pada kurva. Langsung aja ya. Jadi kurvanya.
Nah, ini kurva yang ini nih langsung aja disubstitusikan nilai X-nya untuk mencari nilai Y-nya ya. Jadi 4 dikali 1 per 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali 1 per 2 dikurangi 1. Yang ini berarti kalau yang kuadrat 1 per 2 kuadrat itu hasilnya 1 per 4. Terus ini 2 dikali 1 per 2 itu hasilnya 1 min 1. Sehingga nilainya yang 4 dikali 1 per 4 itu 1, ditambah 1 dikurangi 1. Ordinatnya yaitu 1 ya. Berarti kita peroleh M-nya itu 6 di titik X satunya 1 per 2, Y satunya 1 ya, absisnya 1 per 2, ordinatnya 1. Sehingga persamaan garis singgungnya kita masukkan ke rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y-nya tetap dikurangi Y1-nya diganti 1 sama dengan M-nya diganti 6, X tetap dikurangi X1-nya jadi 1 per 2. Kemudian kalian kalikan terlebih dahulu yang 6 dengan yang di dalam kurung ya. Jadi hasil yang diperolehnya Y-1 sama dengan 6X dikurangi 3 ya. 6 dikali 1 min 1 per 2 berarti 6 dikali 1 6 dibagi 2 hasilnya 3 ya. Jadi 6X min 3. Kemudian supaya ada Y aja di sana, min satunya kita pindah ruaskan. Hasilnya jadi 6X min 3 plus 2. Jadi Y-nya sama dengan 6X min 2. Oke, berarti ini persamaan garis singgungnya Y sama dengan 6X min 2. Selanjutnya kita cari lagi persamaan garis normalnya ya. Persamaan garis normal berarti rumusnya Y min Y1 sama dengan min 1 per M dikali X min X1. Sama kayak tadi kita substitusikan semuanya. Langsung lagi sama kita kalikan dulu yang di dalam kurung ya. Jadi hasilnya Y min 1 sama dengan min 1 per 6X ditambah 1 per 12 ya. Jadi hasil ini 1 per 12 dari min 1 per 6 dikali min 1 per 2. Y sama dengan berarti min 1 per 6X ditambah 1 per 12 ditambah ini pindah ruas min 1 jadi plus 1. Jumlahkan hasilnya berapa? 1 per 12 ditambah 1 ya, berarti hasilnya Y sama dengan min 1 per 6X ditambah 13 per 12. Begitu ya hasilnya. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan persamaan garis singgung. Persamaan garis singgungnya Y sama dengan 6X min 2. Atau bisa juga diubah bentuknya jadi 6X, Y-nya kita pindah ruaskan jadi min Y min 2 sama dengan 0 ya. Sehingga persamaan garis normalnya Y sama dengan min 1 per 6X ditambah 13 per 12. Atau bentuknya kita ubah lagi, kita positifkan yang X, berarti kita pindah ruaskan semuanya ke sebelah kiri. Jadi 1 per 6X ditambah Y min, ini harusnya min 13 per 12 ya. Ini harusnya min 13 ini. Ini min 13 per 12 gitu ya. Lanjut lagi ke contoh yang terakhir. Itu yang tadi contoh yang turunan fungsi aljabar, ini yang turunan fungsi trigonometrinya. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal dari kurva Y sama dengan 2 sin X min 1 di titik berabsis X sama dengan V per 6. Nah, ini kalau yang diketahuinya hanya absis X-nya aja, berarti ordinatnya harus kita cari sendiri ya. Berarti M-nya dicari dan ordinatnya dicari juga. Langkah pertamanya kita cari yang M-nya ya. M-nya berarti Y aksen turunan dari 2 sin X min 1 yaitu 2 cos X. Terus yang turunan ini kita substitusikan nilai X-nya jadi V per 6 ya. Jadi 2 cos V per 6. Oke, cos V per 6 itu berarti 30 derajat ya. Cos 30 derajat.
Ya, jadi cos 30 derajat itu nilainya 1/2 akar 3. Kita kalikan dengan 2, diperolehnya yaitu akar 3. Ya. Berarti gradiennya M-nya itu akar 3. Absisnya X sama dengan 1/2. Oh, ini absisnya pi/6 ya. Salah nulis ini. pi/6. Ya. Dan ordinatnya berarti kita substitusikan nilai Y-nya ya. Nilai X-nya ke Y. Nanti 2 dikali sin pi/6 dikurangi 1. Sin pi/6 itu berarti sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu nilainya 1/2. 2 dikali 1/2 dikurangi 1. 2 dikali 1/2 itu 1. 1 dikurangi 1, 0. Berarti ordinatnya 0 ya. Kita diperoleh M-nya akar 3 di titik absis pi/6 dan ordinatnya atau Y-nya 0 ya, sehingga garis singgungnya, persamaan garis singgungnya Y sama dengan Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, ini tinggal disubstitusikan aja semua elemennya. Terus sama kayak langkah yang tadi, dikalikan dengan akar dan yang di dalam kurung ya. Jadi Y kurangi 0 sama dengan akar 3X dikurangi pi/6 akar 3 ya. Y sama dengan 0-nya kita pindah ruaskan, jadi Y sama dengan akar 3X dikurangi pi/6 akar 3 ya. Ini persamaan garisnya. Lanjut lagi, kita cari persamaan garis normal. Y dikurangi 1 sama dengan min 1/M dikali X min X1. Y dikurangi 0 sama dengan min 1/akar 3 dikali X min pi/6 ya. Ini tinggal disubstitusikan aja. Oke, lanjut lagi. Y dikurangi 0 sama dengan min akar 3/3. Nah, ini kok berubah? Nah, ini berubah itu karena kan kalau penyebutnya akar kita rasionalkan dulu ya, dengan cara dikalikan dengan sekawannya ya. Jadi 1/akar 3 dikali akar 3 dikali per akar 3, hasilnya akar 3/3. Diubahlah hasilnya, jadi gradiennya berubah jadi akar 3/3 ya. Sama, setelah itu dikalikan dengan yang dalam kurung. Jadi hasilnya Y dikurangi 0 sama dengan min akar 3/3 dikali X ditambah V akar 3/18 ya. Ini 18-nya dari 3 dikali 6. Sehingga Y-nya sama dengan min akar 3/3X ditambah V akar 3/18. Ya, jadi kita tarik kesimpulannya untuk persamaan garis singgung, Y itu sama dengan akar 3X min V akar 3/6, atau kita pindah ruaskan yang Y-nya jadi akar 3X min Y min V akar 3/6 sama dengan 0. Dan persamaan garis normalnya itu Y sama dengan min akar 3/3X ditambah V akar 3/18 ya. Karena yang ini X-nya negatif, berarti kita ubah lagi bentuknya supaya X-nya positif. Kita pindahkan semua ke ruas kiri, jadi akar 3/3X ditambah Y min V akar 3/18 sama dengan 0 ya. Itu hasilnya. Oke, cukup sekian contoh soalnya. Kita lanjutkan ke latihan soal. Nah, ini latihannya, silahkan ya kalian kerjakan, kemudian upload jawabannya di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.